Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang perubahan psikologis dalam kehamilan. Oke, jadi pada tiap trimester atau pada tiap usia kehamilan, perubahan psikologisnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa memahami si ibu, supaya kita bisa menjawab soal-soal, kita harus memahami terlebih dahulu usia kehamilan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu usia kehamilan. Kita tentukan usia kehamilannya terlebih dahulu. Dan kita harus paham pembagian usia kehamilan berdasarkan trimester. Nah, di sini aku cantumin pembagian trimester berdasarkan Kemenkes. Nah, untuk trimester pertama yaitu usia kehamilan 1 sampai dengan 13 minggu, trimester 2 14 minggu sampai dengan 27 minggu, dan trimester ketiga 28 minggu sampai dengan hamil aterem. Oke, kita langsung aja. Untuk perubahan psikologis pada trimester pertama, biasanya ini disebut dengan fase atau proses adaptasi. Kenapa? Karena pada trimester pertama ini atau pada saat awal-awal kehamilan, si ibu biasanya merasakan yang namanya perubahan hormon yang meningkat secara tiba-tiba. Kemudian si ibu juga mengalami yang namanya mual muntah. Jadi pada trimester pertama ini si ibu pasti kaget dong ya dengan semua perubahan itu. Jadi pasti si ibu merasa bahwasannya dia tidak sehat. Kok aku bisa mual muntah gini sih gitu ya teman-teman. Jadi si ibunya merasa tidak sehat, si ibunya juga membenci akan perubahan tubuhnya. Jadi pada trimester pertama ini si ibu hanya fokus pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, si ibu juga mencari tanda kehamilan untuk meyakinkan bahwasanya dirinya hamil. Biasanya si ibu ini melakukan PP test apakah hasilnya positif atau enggak. Kemudian si ibunya juga bercermin, melihat perutnya yang semakin besar, kemudian payudara juga semakin besar gitu ya. Kemudian si ibunya merasa kok aku makin jelek ya, gendut ya. Jadi membenci sama perubahan tubuhnya itu, yang merasa tidak sehat, kemudian tidak suka kalau dia bertambah gendut, kemudian merasa jelek gitu ya teman-teman. Belum lagi ditambah dengan perubahan atau ketidaknyamanan pada kehamilan yang lainnya gitu. Mungkin ada lagi yang seperti plasmagrafi darum gitu dan yang lain-lain. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Kemudian si ibu juga merasa takut terhadap kehamilannya, takut ada penolakan. Kalau suamiku nggak terima bahwasannya aku hamil gimana ya, kalau keluarga nggak terima kalau aku hamil gimana ya gitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan ambivalen. Nah, ambivalen ini adalah perasaan senang dan sedih pada saat yang bersamaan. Jadi mood swing gitu ya teman-teman. Jadi pasti si ibu senang lah ya yang namanya hamil. Siapa sih yang nggak senang kalau mengetahui bahwasannya dirinya hamil, bahwasannya dia akan memiliki buah cinta bersama dengan sang suami gitu ya. Jadi si ibunya senang, tapi tiba-tiba aja si ibunya itu bisa merasa sedih. Aku udah nggak cantik lagi, aku udah nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak bisa honeymoon. Kemudian si ibunya juga berpikir akan ketidaksiapannya, baik itu dari segi keuangan mungkin atau bahkan hal lainnya. Jadi itu yang disebut dengan ambivalen, perasaan sedih dan senang dalam keadaan dalam waktu yang bersamaan gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk trimester yang kedua. Nah, untuk trimester kedua ini disebut juga dengan fase sehat. Nah, ibu di sini sudah mulai merasa sehat. Kenapa? Karena keluhan mual muntah si ibu sudah mulai berkurang, meskipun ada beberapa ibu yang mengalami mual muntah sampai pada trimester ketiga. Tapi pada saat trimester kedua ini, si ibu sudah mulai bisa beradaptasi. Dia sudah mulai bisa mengatasi keluhan mual muntahnya itu. Jadi rasa mual muntahnya itu sudah mulai berkurang, rasa ketidaknyamanannya itu juga sudah mulai berkurang. Jadi si ibu juga di sini sudah lebih sehat, si ibu sudah menerima kehamilannya. Kemudian si ibu juga sudah bisa menggunakan hati dan pikirannya lebih baik dari pada saat trimester pertama, pada saat fase yang masih merasa kaget gitu ya. Kemudian si ibu juga merasakan kehadiran janin sebagai seseorang di luar janinnya. Nah, pada saat trimester kedua ini si ibu sudah mulai merasakan yang namanya quickening ya. Dia merasakan ada gerakan pertama janinnya atau tendangan-tendangan kecil dari si bayinya. Jadi si ibu merasa, oh iya ya, ada makhluk hidup ternyata di dalam tubuh aku gitu. Jadi si ibu udah menerima bahwasanya ada janin sebagai seseorang yang di luar dirinya, ada makhluk tubuh lainnya, tapi bukan yang aneh ya. Jadi ada makhluk hidup di dalam
janinnya di dalam tubuhnya yang harus dia sayangi. Jadi karena si ibu sudah mulai merasakan kehadiran bayinya di sini, jadi si ibunya juga biasanya sudah mulai menerima, kadang diajak ngobrol, diajak nyanyi gitu. Jadi moodnya sudah mulai membaik. Dia merasa bahwasanya dia dengan bayinya itu adalah dua bagian yang berbeda. Kemudian pada saat trimester kedua ini, karena si ibunya juga sudah merasa moodnya lebih baik, sudah mulai menerima kehamilannya, jadi libido si ibu juga pada trimester kedua ini sudah mulai meningkat, sudah lebih baik pada trimester pertama. Pada saat trimester pertama, si ibu juga memang ingin lebih diperhatikan, tapi bukan dalam hal dalam seksual gitu ya, tapi lebih diperhatikan, mungkin ingin dipeluk, ingin disuapin makan, atau perhatian kecil lainnya, tapi bukan dalam hal seksual. Tapi kalau pada trimester keduanya ini, seksualnya yang sudah mulai meningkat. Kemudian pada trimester ketiga, nah pada trimester ketiga ini adalah periode menunggu dan waspada. Nah, si ibu juga nggak sabar menunggu kelahiran janinnya. Deg-degan, wajah bayinya bakalan mirip siapa ya, gitu. Kemudian si ibu juga merasa khawatir bayinya tidak normal. Gimana ya bayiku nanti kalau misalnya ada kecacatan atau ada hal lainnya gitu yang mungkin membuat si ibu khawatir ada kekurangan sama bayinya, ada ketidaknormalan sama bayinya, pasti si ibu khawatir lah ya. Kemudian ada rasa takut dan cemas menghadapi persalinan. Si ibu takut gimana nanti rasa sakitnya persalinan, atau mungkin luka-luka pada saat persalinan gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya si ibu lahir normal pasti ada robekan, atau takut nggak persalinannya itu nggak lancar, atau bahkan ketika si ibu SC seksio nanti gimana ya lukanya, nanti penyembuhan lukanya setelah seksio gitu ya. Kemudian si ibu juga di sini merasa tidak sabar untuk melihat sama ketemu sama bayinya. Dan yang kelima, sedih karena berpisah dari janinnya dan kehilangan perhatian yang diterima selama kehamilan. Nah, ketika hamil kan perhatian dari suami, perhatian keluarga itu biasanya sepenuhnya ke ibu. Nah, ketika janinnya nanti udah lahir, bayinya udah lahir, biasanya perhatian itu akan teralihkan. Jadi penuh ke si bayi ya. Nah, si ibu sedih di sini karena dia akan berpisah dengan janinnya, perhatiannya juga nanti udah berpindah lebih perhatian ke bayinya gitu ya. Oke, untuk kita lebih paham bersama, kita bahas kasus nomor 1. Nah, biasakan membaca pertanyaan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang kasus yang nomor 1, apakah perubahan psikologis yang mungkin muncul pada kasus tersebut? Oke, kita baca kasusnya. Di sini perempuan berusia 27 tahun datang ke BPM mengeluh terlambat haid, baru melahirkan anak keduanya 8 bulan yang lalu. Ibu memberikan ASI dicampur susu formula karena ia bekerja. Ibu mengatakan takut hamil karena anaknya masih kecil. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal dan PP test positif. Nah, di sini masalahnya si ibu bekerja, anaknya juga masih kecil, sekitar 8 bulan ya, karena di sini melahirkan anak keduanya 8 bulan yang lalu, kurang lebihnya segitulah ya teman-teman. Yang dikhawatirkan si ibunya adalah karena dia bekerja, anaknya masih kecil, dan si ibunya di sini tidak siap hamil padahal PP testnya sudah positif. Oke, kita baca opsinya. Yang A, khawatir pada persalinan, rasa sakit dan komplikasi persalinan. No, ini adalah untuk perubahan psikologis pada trimester ketiga. Kemudian yang B, mencari tahu mengenai tanda untuk meyakinkan diri hamil. Ini untuk trimester pertama. Kemudian yang C, mulai merasakan kehadiran bayi sebagai bagian di luar dirinya. Ini untuk trimester kedua. Kemudian yang D, merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya. Ini untuk trimester ketiga. Yang E, membenci kehamilannya. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang paling benar yang mana? Oke, mungkin udah banyak yang ngejawab ya. Jawab dalam hati. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang E, membenci kehamilannya. Nah, di sini si ibu belum siap hamil. Sementara PP testnya sudah positif. Ya, teman-teman, si ibunya sedang bekerja, kemudian anaknya yang nomor 2-nya masih kecil, ternyata sudah positif PP testnya. Si ibu di sini nggak siap hamil. Jadi, kita udah ngebahas di video sebelumnya ada yang disebut dengan ambivalen. Ada perasaan sedih dan senang dalam waktu yang bersamaan. Nah, perasaan sedihnya atau nggak senangnya di sini karena si ibu belum siap. Jadi si ibu itu membenci kehamilannya di sini ya. Nah, ini masuk ke perubahan psikologis untuk trimester pertama. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Oke, kita lanjut. Next, nomor 2. Apakah perubahan psikologis sesuai kasus tersebut? Kita baca kasusnya.
Perempuan 26 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 26 minggu. Nah, ini udah trimester kedua ya. Ibu mengatakan sudah tidak mual muntah lagi, nafsu makan mulai membaik, dan sudah merasakan gerakan janinnya. Jadi, pada trimester kedua, kita udah bahas kemarin kalau trimester kedua itu adalah fase sehat. Si ibu sudah bisa menerima. Jadi, mual muntah itu juga sudah berkurang, ketidaknyamanannya juga sudah berkurang, nafsu makan ibu juga sudah membaik, dan pada trimester kedua ini si ibu juga udah mulai merasakan quickening atau gerakan janin yang pertama. Ibu juga sudah merasakan tendangan-tendangan dari si bayinya. Oke, jadi ini untuk trimester kedua. Kita baca opsinya. Yang A merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya. Ini untuk trimester ketiga. Kemudian mencari tahu mengenai tanda untuk meyakinkan bahwa dirinya hamil. Biasanya ini untuk trimester pertama. Kemudian yang C, khawatir pada persalinan, rasa sakit, dan komplikasi persalinan. Ini untuk trimester ketiga. Yang D, mulai merasakan kehadiran bayi sebagai bagian di luar dirinya. Oke, kita skip dulu. Yang E, merasa dirinya aneh, jelek, dan tidak diperhatikan. Nah, yang E ini adalah untuk yang trimester pertama. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah yang D. Nah, mulai merasakan kehadiran bayi sebagai bagian di luar dirinya. Karena si ibu juga sudah merasakan gerakan janinnya, ada quickening. Jadi si ibu mulai berpikir, oh iya ya, ada janin di dalam tubuh aku, ada makhluk hidup di dalam tubuh aku gitu. Nah, biasanya pada trimester inilah ketika si ibu sudah mulai merasakan gerakan janinnya, si ibu juga sudah mulai ngajak ngobrol bayinya, didengerin musik atau didengerin suara-suara baca-baca Al-Quran, lagu-lagu rohani gitu ya teman-teman. Nah, si ibunya sudah siap, jadi mental si ibu sudah benar-benar bisa menerima nih gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Apakah perubahan psikologis yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini seorang perempuan berumur 30 tahun datang ke BPM, memeriksakan kehamilannya, mengatakan hamil anak pertama 9 bulan, grafida 1 ya. Tidak pernah keguguran dari hasil pemeriksaan, tekanan darahnya normal, TFU-nya 30 cm, janin tunggal, hidup, letak kepala, belum masuk PAP. Jadi sebenarnya kalau kita ujian nanti ini semuanya nggak perlu kita baca ya teman-teman. Oke, karena yang di sini cuman ditanya perubahan psikologis, nggak ada kata kunci lain selain dari yang 9 bulan, ya. Oke. Yang A, merasa sehat dan nyaman dengan kehamilannya. Biasanya ini untuk trimester kedua, sementara di sini adalah 9 bulan. Jadi 9 bulan ini sudah memasuki hamil aterem ya, teman-teman. Jadi ini pada trimester ketiga. Kemudian yang B, merasa dirinya jelek dan aneh. Enggak, ini untuk yang trimester pertama di mana si ibunya belum siap hamil. Biasanya merasa jelek, aneh, gendut ya teman-teman. Kemudian yang C, merasa khawatir dan takut kalau bayinya tidak normal. Ini untuk trimester ketiga, takut bayinya ada kecacatan gitu ya teman-teman. Kemudian yang D, mencari tanda-tanda untuk meyakinkan bahwa dirinya hamil. Ini untuk trimester ke-1. Yang E, merasa kehadiran bayinya sebagai seorang di luar dirinya. Ini pada trimester kedua. Jadi, yang mana nih teman-teman jawabannya? Tadi udah disebutin juga ya, semua dari opsinya ini masuk ke trimester mana-mana aja gitu ya. Jadi di kasus ini dibilang si ibunya sudah memasuki hamil yang ke-9 bulan ya, usia kehamilannya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah yang C, merasa khawatir dan takut kalau bayinya tidak normal, takut kalau ada kecacatan, atau takut kalau si ibunya nanti ada robekan ketika bersalin gitu. Jadi itu perubahan-perubahan psikologis pada trimester ketiga ya teman-teman. Jadi ini jawaban yang paling benar adalah C, merasa khawatir dan takut kalau bayinya tidak normal. Nah, oke, lanjut ke nomor 4. Apakah bentuk dukungan yang diberikan bidan? Oke. Kasusnya perempuan berusia 27 tahun, grafida 2, tapi belum ada anak hidup ya, jadi partus 0, abortus 1, merasa hamil 5 bulan, datang ke BPM dengan keluhan merasa cemas karena perubahan bentuk tubuhnya yang makin gemuk, payudara membesar, kemudian muncul flek di wajah, tanda-tanda vital dalam batas normal, kenaikan berat badan ibu 7 kg, TFU sepusat, DJJ-nya normal, 138 kali per menit, reguler. Oke, kemudian opsinya, menjadi bagian terpenting dalam persiapan menjadi orang tua. Enggak juga sih, tapi kita hanya bisa memberitahu kesiapan-kesiapan si ibunya nanti ya. Kemudian dia memberikan dukungan moral dan menjadi fasilitator ibu, bisa jadi kita skip dulu. Kemudian C, membina lingkungan yang harmonis dan kondusif dalam keluarga. Ini urusan keluarga sih ya. Kalaupun ada masalah, bidan bisa menjadi fasilitator. Kemudian melakukan kunjungan rutin pada periode perubahan ibu. Enggak, si ibu juga bisa datang ke ini untuk melakukan ANC. Enggak ada masalah yang
terlalu berat di sini ya, hanya perubahan psikologis aja. Kemudian yang E, memberikan arti spesial untuk ibu dengan acara adat istiadat. No, ini urusan keluarga ya teman-teman. Jadi memang yang paling benar di sini jawabannya adalah memberikan dukungan moral dan menjadi fasilitator ibu. Jadi kita kasih tahu si ibunya, ibu kalau masalah yang ibu alami seperti saat ini adalah keluhan yang umum dialami oleh setiap ibu hamil. Yang namanya hamil pasti ada perubahan dari berat badan, perubahan postur tubuh, dari payudara yang semakin membesar, kemudian perut yang semakin membesar, flek di wajah, itu semuanya adalah perubahan yang secara psikologis, secara fisiologis yang akan dialami oleh setiap ibu hamil. Dan bukan hanya ibu, setiap ibu hamil pasti akan mengalami ketidaknyamanan seperti yang ibu alami. Nah, kurang lebihnya nanti dikasih tahu anjuran seperti itu ya, dan kasih tahu si ibu bahwasanya kalau sudah melahirkan nanti semuanya ini bisa kembali ke seperti semula, bisa lebih baik, fleknya juga nanti bisa hilang gitu ya teman-teman. Jadi fasilitasi si ibu, kasih tahu si ibu, beri ibu dukungan, kasih tahu si ibu apa-apa aja ketidaknyamanan selama dalam kehamilan, dan itu juga nanti akan menghilang, bisa akan berubah setelah si ibu melahirkan, akan lebih baik. Ini untuk sementara aja, dan hamil itu adalah anugerah gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Apakah perubahan psikologis yang dialami ibu tersebut? Oke. Seorang perempuan 24 tahun menikah 3 bulan lalu datang ke BPM keluhan mual dan muntah karena terlambat makan dan makan buah yang asam. Ibu mengatakan sudah minum obat mah, tapi masih tetap mual dan muntah. Ibu juga mengatakan bahwasanya ibu belum siap hamil karena masih kuliah. Jadi si ibunya masih kuliah tapi sini sudah hamil ya, sudah menikah. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, PP tesnya juga positif. Oke, yang A, ibu merasa tidak sehat dan membenci kehamilannya. Bisa jadi ini untuk trimester pertama, kita skip dulu. Yang B, ibu merasa sehat. Ini untuk trimester kedua, sementara si ibunya baru menikah 3 bulan yang lalu. Itu ya teman-teman. Kemudian, ibu merasakan kehadiran bayi sebagai seorang di luar dirinya. Ini juga untuk trimester kedua. D, ibu menunggu dan waspada terhadap kehamilannya. Ini untuk trimester ketiga. Yang E, ibu menerima kehamilannya dapat menggunakan energi dan pikirannya secara konstruktif. Ini yang untuk trimester kedua juga. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Ya, benar. Jadi ibu merasa tidak sehat dan membenci kehamilannya karena si ibunya juga di sini masih kuliah. Si ibunya juga menjadi beban pikiran ya sama si ibunya. Dia belum siap nih hamil karena si ibunya juga masih kuliah. Jadi dia benci sama perubahan itu karena dia masih kaget ya teman-teman, ada mual dan muntah. Si ibunya berpikir itu bukan dari kehamilannya, tapi dia sudah dilakukan pemeriksaan PP test dan hasilnya itu positif. Nah, ini 3 bulan yang lalu. Kalau kita hitung dari HPHT nanti belum tentu juga dia sudah 3 bulan, tapi kalau memang dia baru 3 bulan yang lalu dia menikah, pasti ini masuk ke trimester pertama, karena trimester pertama itu 1 sampai dengan 13 minggu ya teman-teman. Dan keluhannya juga ini masuk pada trimester yang pertama, keluhan mual muntah. Ini perasaan yang secara tiba-tiba dialami oleh si ibu. Jadi si ibunya tidak siap, si ibunya merasa tidak sehat di sini, jadi membenci kehamilannya. Oke, ini jawaban yang paling benar adalah yang A. Oke, segitu dulu teman-teman. Kalau masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka, boleh di like video ini dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya. Semoga videonya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Tetap nantikan video-video terbaru di channel aku ya teman-teman. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next